Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Miss Erni dan Miss Yuyun. Pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan bersama keluarga besar SD Immanuel. Anak-anak yang ada di rumah, mari siapkan hatimu untuk kita bertemu dengan Tuhan melalui ibadah kita. Kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Sebab Bapa itu baik dalam kehidupan kita semua. Untuk itu pagi hari ini kita mau bersyukur bersama-sama. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Anak-anak, lipat tangannya, kita menghadap Tuhan dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Apapun situasi kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan memuliakan Tuhan lewat ibadah kami saat ini ya Tuhan. Lihat hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa, hingga kelak kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Ini kami, ini ibadah kami serahkan dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Amin. Oke anak-anak, Miss Erni sapa kembali ya. Kalau Miss Erni bilang bersama Yesus, anak-anak yang di rumah semuanya berdiri ya. Kita akan kembali mengingat yel-yel SD Immanuel ya. Anak-anak yang baru bisa ikutin Miss Erni dan Miss Yun. Oke? Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama Yesus kita bisa mengalahkan segala masalah. Bahkan iblis pun dapat dikalahkan. Baik, kita akan sama-sama muji Tuhan dengan mengangkat pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Ya, burung pipit saja Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman saja Tuhan menatanya dengan indah. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menjaga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Wulan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Wulan mengajak kalian semua untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Segala pujian sudah kami naikkan kepadamu, dan biarlah setiap pujian kami menyenangkan hatimu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi melalui firman-Mu. Berkatilah kami semua, urapi Miss Wulan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, Miss Wulan akan kembali menyapa kalian, ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, kali ini Miss Wulan meminta kepada kalian semua yang di rumah untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, ya. Nah, anak-anak, kita semua ini boleh ada, ya. Boleh bernafas, ya, boleh bertemu dengan mama dan papa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, Miss Wulan pagi hari ini mengajak kalian semua untuk membaca Alkitab kalian, ya. Membaca Alkitab di dalam kitab Lukas 8. Buka ya Alkitabnya. Lukas 8 ayatnya yang ke-48. Miss Wulan akan baca satu ayat, kalian simak baik-baik ya. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin. Amin. Nah, anak-anak, pada saat itu ada seorang perempuan, ya, yang mendapat kasih Tuhan, yang mendapat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Ceritanya begini anak-anak ya. Pada saat itu Tuhan Yesus telah mengobati anak Yairus, ya, yang telah dikatakan mati dan bangkit kembali. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Dan di situ ditemukan anak-anak ya, ada seorang perempuan yang sudah lama sekali dia sakit
sakitnya bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi sakit perempuan ini sudah 12 tahun. Wow, waktu yang sangat lama sekali ya anak-anak ya. Kalau kita sakit sehari sampai seminggu saja, ya, batuk, pilek, ya, itu kita sudah sangat tersiksa. Apalagi waktu ini sudah 12 tahun, sudah waktu yang sangat lama. Sakit apa itu anak-anak? Di dalam firman Tuhan ya dijelaskan bahwa perempuan, ada seorang perempuan ini sakit pendarahan. Misulan akan jelaskan apa sih sakit pendarahan itu? Ya, pendarahan itu adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Ya, bisa dari hidung atau dari tempat-tempat yang lainnya. Yang penting itu ada keluar darah dari dalam tubuhnya. Mengerikan ya anak-anak ya, sangat mengerikan. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat Lukas, kitab Lukas 8 ayatnya yang ke-44, ada satu hal yang harus kita teladani dari perempuan ini. Misulan akan baca Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perempuan ini sudah mendengar bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang sakit pasti ingin sembuh. Kalau kalian sakit, obatnya tidak ada yang lain kecuali ingin sembuh. Nah, perempuan ini juga ingin sembuh anak-anak ya. Dari dalam hatinya, aduh aku ingin sembuh Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Cuti dokter tidak bisa, tabib tidak bisa. Dia sudah berobat kemana-mana tetapi tidak sembuh. Dan ada berita sukacita yang dia dengar anak-anak, bahwa Yesus itu adalah seseorang ya yang mampu menyembuhkan. Di dalam hatinya dia berniat anak-anak, dia mencari Yesus ya. Yesus tidak pernah sendiri, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia, termasuk murid-muridnya. Dari banyak orang itu dia berusaha anak-anak ya, dia berusaha untuk apa? Untuk mendekati Yesus karena dia mau sembuh. Nah, dengan orang yang berdesak-desakan itu kan, ya kan, dari belakang dia menjamah jubahnya. Wah, mukjizat terjadi. Pada saat perempuan ini menjamah jubah Yesus, kesembuhan ilahi terjadi, mukjizat terjadi. Perempuan itu seketika itu juga anak-anak, pendarahannya berhenti. Ia sembuh anak-anak, amin. Sembuh, tidak sakit lagi. Lalu karena Tuhan Yesus ini ya dikelilingi orang banyak ini, perempuan ini mengalami mukjizat. Tuhan Yesus mau bertanya, apakah ada yang menjamah aku? Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak, tetapi tidak ada satupun yang mengaku pada saat itu. Tuhan Yesus kira-kira tahu nggak kalau ada yang pegang jubahnya, yang menjamah jubahnya? Tahu ya anak-anak ya, karena dia adalah Allah yang maha tahu, ya kan? Iya. Tetapi Tuhan Yesus bertanya saat itu, tidak ada yang mengaku. Dan murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berkata, Tuhan, ini kan orang banyak, mungkin karena orang berdesak-desak, ya, sehingga ada rasa untuk siapa yang menjamah jubahmu. Tapi tidak ada Tuhan, tidak ada yang pegang jubahmu kok. Tuhan Yesus berkata sangat luar biasa anak-anak. Tuhan Yesus katakan, aku merasakan ada satu kuasa yang keluar dari dalam diriku. Wah, luar biasa. Dari belakang dia nggak melihat, tetapi kuasa itu keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Lalu karena sudah ketahuan nih, Tuhan Yesus tahu kalau ada yang menjamah, perempuan ini menjadi gemetar, menjadi ketakutan. Ngaku saja dah. Lalu cepat-cepat perempuan itu apa yang dilakukan? Sujud tersungkur di bawah kaki Yesus anak-anak. Perempuan ini sujud tersungkur di bawah kaki Yesus dan menceritakan bahwa dirinya sudah
sudah menjamah Tuhan Yesus dan sembuh. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mengangkat perempuan itu. Dia katakan di ayat yang ke-48 tadi ya, Misulan kembali akan baca sekali lagi. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Aduh, luar biasa ya anak-anak. Perkataan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Jadi perempuan ini punya iman bahwa pada saat dia datang kepada Yesus, dia pasti sembuh. Dan terbukti Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak, kenapa firman Tuhan ini Misulan sampaikan kepada kalian semua? Ada 3 pesan di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Berkat apa kira-kira anak-anak? Yang pertama, berkat yang kita dapat yang pertama adalah Yesus Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit, penyakit. Manusia tidak bisa menyembuhkan, tetapi Yesus sanggup. Amin. Yang kedua, Yesus Allah yang Maha tahu atau Maha melihat. Orang lain tidak tahu, ya. Padahal ada seseorang yang menjamah jubahnya, tapi Yesus Allah yang Maha tahu. Yesus juga tahu segala sesuatu yang kamu lakukan, ya. Entah itu baik atau jahat. Yesus Allah yang Maha tahu. Amin. Amin. Yang ketiga, di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Amin. Tuhan Yesus tadi katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jika seseorang memiliki iman di dalam Yesus, pasti dia akan selamat. Demikian firman Tuhan yang bisa Misulan sampaikan pada pagi hari ini, kiranya bisa mendatangkan berkat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih, karunia, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang Maha melihat, bahkan di dalam namamu ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk papa dan mama kami. Berkatilah kedua orang tua kami, Miss dan Mister kami, teman-teman kami, sekeliling orang yang ada di sekitar kami. Engkau berkati semua Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bersatu hati, mohon belas kasihan Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Engkau tahu virus corona ada di mana-mana. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan, sukacita senantiasa. Bahkan Engkau memberkati SD Immanuel kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa Misulan sampaikan pada hari ini. Pesan Misulan, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, Tuhan memberkati.